Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, banyak yang mengklaim, ya, agama saya itu punya Allah yang esa. Nggak taunya, esa-esaan. Kenapa? Allah yang esa adalah Yesus Kristus. Langsung dulu. Kenapa begitu? Allah yang esa itu, esa artinya satu, bukan kesatuan. Saya juga Allah satu. Kita cek dulu. Nanti kita cek satu yang bagaimana. Ya. Kita lihat dari Malaki 2 ayat 10. Ya, Allah yang esa dulu ya, Malaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Satu Allah. Udah sampai situ dulu deh. Jelas deh ayatnya, satu Allah. Allah Esa itu satu. Ya. Lalu Galatia 3 ayat 20. Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Nggak pernah Alkitab menulis sedangkan Allah adalah kesatuan. Allah satu, itu Allah yang esa. Ya. Allah yang esa itu harus roh, bukan pribadi, bukan zat. Seperti terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Ini kata Yesus. Yesus sendiri yang ngomong. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah yang esa itu satu dan harus roh, bukan pribadi, bukan zat. Ya. Allah yang esa juga harus Tuhan, sama-sama roh. Kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Harus pakai ayat. 2 Korintus 3 ayat 17. Kita sedang membahas firman Allah. Harus pakai ayat-ayat Alkitab. Bukan buku-buku teologi yang berlemari-lemari. Yang sampah. Bukan itu. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, itu roh Tuhan, roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Allah roh, Tuhan roh. Roh Tuhan sama dengan roh Allah. Jadi jangan dipisah-pisahin. Tuhan beda dengan Allah. Ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah yang esa itu Tuhan, juru selamat, harus punya nama. Ternyata namanya siapa? Yesus Kristus. Kita lihat Yudas 1 ayat 25. Ya. Allah yang esa, bukan Allah esa. Juru selamat kita. Itu juru selamat. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia Tuhan kita.
itu Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah itu harus punya nama, Yesus Kristus. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah yang Esa itu Tuhan, ya, Juru Selamat, yaitu tadi Yesus Kristus, itu harus sudah ada. Sebelum semuanya ada, Dia harus ada. Sebab itu dikatakan Dia ada sejak sebelum segala abad. Sejak sebelum semuanya ada, Dia harus ada. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Allah. Di Yudas 1 ayat 25 tadi. Ya. Sejak kapan? Ini Yudas 1 ayat 25 ya. Yang terakhir ya, saya bacakan ya. Maksudnya kalimat yang terakhir. Atau saya bacakan seluruhnya lah ya, ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Nah, perhatikan. Sebelum segala abad. Ya, sebelum semuanya ada, Dia ada. Dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu kekal. Itu Allah yang Esa. Ya. Allah yang itu yang keempat. Yang kelima, Allah yang Esa itu satu-satunya Allah. Ya. Roma 16 ayat 27. Itu adalah Allah yang benar. Bukan Allah ya Allahan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal, perhatikan, yang benar. Y-nya huruf besar, B-nya huruf besar, ya. Itu Allah, ya. Supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Ya. Perhatikan lagi ya, Y-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, Dia adalah Allah yang benar. Tuh. Dan hidup yang kekal. Yesus Kristus, Allah yang benar. Ya. Itu 5 kriteria tadi ya. Saya ingatkan lagi ya, bahwa Allah Esa itu satu. Allah Esa itu roh, bukan pribadi, bukan zat. Yang ketiga, Allah Esa itu Tuhan, Juru Selamat. Namanya Yesus Kristus. Yang keempat, Allah yang Esa itu Tuhan, Juru Selamat, ya, Yesus Kristus ya. Dia sudah ada. Sebelum segalanya ada. Dia ada sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, itu Allah ya. Allah yang Esa itu ya, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang kelima, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itu ya, 5 ya. Lalu Allah yang Esa-esaan. Ini yang diklaim ini. Oh, Allah saya juga Esa, tapi Esa-esaan ya. Allah yang Esa itu, Allah yang Esa-esaan itu tidak satu. Kalau tadi Alkitab mengatakan satu, ini tidak. Paulus mengatakan apa? Banyak Allah. Allahnya A-nya huruf kecil ya. Dan banyak Tuhan. Tuhannya huruf kecil ya. Baik di surga maupun di bumi. 1 Korintus 8 ayat 5. Tuh. Allah Esa-esaan. Allah Esa-esaan itu bukan roh, melainkan pribadi, zat,
ya, yang terbatas, dibatasi ruang dan waktu. Kalau Allah Roh itu, dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, kalau ini Allah-Allahan, Allah esa-esaan ini, Allah yang pribadi, yang zat, ya, yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, yang ketiga, Allah yang esa-esaan ini nggak punya nama. Ya, kenceng banget nih. Oh, tinggikan namamu, ya Allah. Ketika ditanya, siapa nama Allahmu? Bingung dia. Nggak bisa jawab. Ya kan? Akhirnya, Allah saya itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya siapa namanya? Bingung lagi. Ternyata walaupun tiga nggak punya nama. Ya kan? Itu Allah yang esa-esaan, nggak punya nama. Yang keempat, bukan satu-satunya Allah. Ya, terbukti Allah yang esa-esaan itu dimiliki oleh banyak agama. Jelas bukan perbedaannya? Kita toleransi saja. Ya. Tidak perlu yang tidak sama itu harus disama-samakan. Kalau tidak sama, ya katakan tidak sama. Tetapi bukan untuk dibanding-bandingkan. Enggak gitu. Dipaksa-paksakan, enggak begitu. Tidak sama, katakan memang tidak sama. Nah, sebab itu toleransi saja. Amin. Jadi hanya Allahnya orang Kristen lah Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang roh, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Allah yang Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, Allah yang benar, Allah yang punya nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Shalom.